Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng saya di channel Teknisi Digital. Di video kali ini saya mau coba untuk memperbaiki sebuah rice cooker yang nasinya tuh gampang bau. Gimana cara memperbaikinya? Ada beberapa cara. Cara inilah yang bakal saya lakukan untuk memperbaiki rice cooker ini. Jadi tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Rice cookernya adalah rice cooker yang seperti ini. Rice cooker warna ungu. Tipenya adalah Smart Less Sugar, Low Carbo, Low Calorie. Bolde. Ini masukin dulu nih. Iya. Oke. Kita pindahin ke tempat yang pas. Di sini aja lah ya. Ini udah pas kali nih. Rice cooker ini udah diganti termostatnya, tapi masih tetap bau. Sekarang coba kita benerin ini nih, innernya. Innernya sih kalau dicium nggak ada bau aneh-aneh, tapi ya kita coba aja lah, kita isi air ke innernya. Terus kita ambil selembar daun pandan. Kalau daun pandan saya ada stoknya, ini dia nih. Ini ada kaki 1000. Kita ambil satu lembar. Ih, ada lintahnya. Bahaya nih. Oke. Bukan lintah, ding, pacet. Udah dapat satu lembar. Ini kucing saya nih. Dan kayaknya airnya udah cukup deh. Udah cukup lah. Kita isi sekiranya takaran untuk memasak lah, untuk masak nasi. Terus kita taruh sini. Daun pandannya kita ikat, terus kita masukin, celupin, kita tutup. Kita pasang kabel. Karena sarangannya disertakan sama yang punya, akhirnya sarangannya saya masukin aja deh. Jadi daun pandannya tuh ada di bawah sarangannya. Tuh. Airnya sampai sebatas sarangan. Sekarang kita colokin ke arus listrik 220 volt. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hidup. Waktu standby-nya 10 menit ya. Jadi setelah 10 menit nanti bakal baru mulai panas dia. Dari 0 sampai 10 itu hangat aja. Kita tunggu. Ya sampai dia mendidih lah. Sambil nunggu kita nonton YouTube dulu. Atau kalian bisa nonton video yang ada di atas sini. Video-video dari channel Teknisi Digital. Udah lebih dari 10 menit dan sekarang rice cookernya udah mendidih airnya. Tuh. Kelihatan. Dan aroma pandannya tuh kecium banget nih. Moga-moga aja setelah direbusin daun pandan, kalau dibuat masak nasi nggak cepat basi lagi. Karena untuk alat-alat elektronik seperti ini, baik itu kettle atau rice cooker, beberapa dari mereka memang punya karakteristik tertentu untuk aromanya di platnya itu gitu. Sebagian ada yang aman-aman aja nggak bau, tapi sebagian juga ada yang bau. Sebagian juga penyebabnya dikarenakan oleh termostatnya yang memang rusak. Karena dia nggak bener untuk mengukur suhu. Akhirnya airnya nggak bisa bener-bener habis. Jadi itulah yang menyebabkan bau gitu. Dia nguap terus. Makanya bau. Sekarang coba kita buka ya, tapi hati-hati panas ini. Tuh. Udah mendidih. Kita biarin aja dulu sampai setengah jam lagi.
Aku tiba-tiba berubah pikiran, kayaknya nggak sampai setengah jam deh aku biarin. Jadi 10-15 menit lah. Habis itu langsung kita matikan aja. Waduh, panas. Panas. Oke, udah cukup. Udah cukup. Panas banget. Udah. Kita cabut dari arus listrik 220 volt. Dan kita buka tutupnya. Kayaknya udah lumayan lah. Lumayan ini maksudnya. Udah lumayan innernya ini dibersihkan bau-bauannya sama pandan yang kita masukin tadi. Udah sekitar setengah jam dari terakhir saya matiin rice cookernya. Terus kondisinya sekarang udah hangat. Saya mau buang airnya. Terus saya bakal masukin lagi air dengan takaran yang sama dan 1 lembar daun pandan lagi. Terus bakal saya nyalain lagi, saya mendidihkan lagi. Dan semoga setelah ini nasinya nggak cepet bau lagi. Sekarang ayo kita masak pandan lagi. Dengan settingan yang sama, 10 detik waktu standby untuk hidup. Kita tunggu. Sekarang udah sekitar setengah jam dari waktu aku nyalain rice cookernya tadi. Sekarang coba kita cek. Ini sih udah mendidih. Dan ayo kita buka, tapi hati-hati tangan kita karena ini panas banget. Jangan sampai kena uapnya, terbakar nanti tangan kita ya. Tuh, mendidih banget tuh di dalamnya. Langsung aja deh kita sudahi. Kita matikan, kita cabut dari arus listrik 220 volt. Kita buka, kita biarin sampai dia dingin. Nanti kita cek hasilnya seperti apa. Coba kita angkat keranjangnya. Tuh kan, ini pandan yang baru udah mateng. Nggak bisa dimakan tapi. Dan ini adalah keesokan harinya setelah kita biarin airnya dingin. Jadi saya biarin semalaman sampai airnya bener-bener dingin. Pandannya nggak saya buang, saya biarin aja di dalam sini. Ini kalau dicium bau pandan banget. Ya isinya pandan soalnya. Kalau singkong ya baunya singkong ya nggak. Dan sekarang ini bakal saya buang airnya. Terus saya mau coba masak air di sini. Dengan harapan kalau misalnya airnya waktu udah masak itu diminum rasanya enak, nggak ada bau-bauan logam dan lain sebagainya. Kurang lebih pekerjaan kita tuh udah berhasil. Ini dia udah saya kasih air bersih dan udah saya cuci tadi. Udah saya cuci pakai sabun colek, sabun cuci piring lah gitu. Terus saya kasih air. Ini dua-duanya ya, udah saya cuci. Saya kasih air yang bersih, terus kita colokin ke arus listrik 220 volt. Terus kita setting waktu tunggunya 10 menit sebelum dia memasak. Kita on kan, kita tutup. Kita akan tunggu sampai dia mendidih. Habis itu saya bakal matikan. Ingat ya, rice cooker ini nggak bisa cut off otomatis kalau misalnya airnya banyak. Jadi kalau misalnya kira-kira udah mendidih, baru kita matikan manual. 10 menit atau settingan yang ada di sini itu adalah waktu tunggu sebelum dia memasak. Oke lah, kalau gitu kita tunggu sampai airnya mendidih. Terus kita dinginkan, habis itu kita minum airnya. Kira-kira air yang kita minum itu rasanya ada besi-besinya apa enggak, atau bau apa enggak. Oke lah, ini rupa-rupanya udah mendidih. Jadi kita matikan aja. Terus kita cabut dari arus listrik 220 volt. Nah,
Pas udah kita matiin kayak gini, kita biarin aja dia sampai dingin tanpa kita buka. Nggak usah dibuka, kita biarin aja sampai dia dingin, sampai siap diminum. Saat ini udah berjam-jam sih dari semenjak dimatiin tadi, dan kayaknya sih udah anget, dan ternyata bener-bener anget nih, anget-anget kuku. Udah bisa lah coba kita tes untuk diminum airnya. Ini air bersih loh, masih anget, jadi kayak minum teh jadinya. Coba langsung kita cicipin rasanya seperti apa, enak apa enggak. Ini langsung aku minum dari sini ya. Rasanya enak, nggak ada manis-manisnya, tapi masih ada aroma pandan, dan itu nggak apa-apa, bagus. Jadi aku simpulin, rice cooker ini udah sembuh, udah waktunya kita balikin ke yang punya. Semoga video singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye-bye.